Ya entah, rasanya tuh kalau file skripsi itu terbuka, aku langsung deg-degan aja gitu rasanya. Tapi kalau kayak gitu sih sebenarnya aku juga sih. Tapi aku kira cuma aku doang deh kayak gitu. Enggak lah, aku sampai hafal suara notifikasi laptopku. Padahal yang masuk cuma update Windows doang. Sebenarnya sih aku juga pernah kalau itu lebih parah. Aku pernah dengar notifikasi WhatsApp, Hmm. cuma bunyinya doang nih. Aku langsung panik. Kenapa panik? Takut, takut dosen ngecek. Dan terus ternyata yang ngechat itu siapa? Grup keluarga Yang ngirim siapa? omku. Tahu nggak ngirim video apa? Video apa? Ngirim video resep ayam. Aku juga mau nanya tapi jawab jujur ya. Boleh apa? Kalau skripsimu tiba-tiba selesai malam ini, besok pagi langsung sidang, kamu berani? Nggak, nggak berani. Kenapa enggak? Ya karena aku sendiri tuh belum tahu isinya apa. Nah, itu akhirnya keluar juga. Aku tuh takut bukan karena nulis. Aku takut kalau misal nanti dosen itu tanya, tapi aku tuh jawabannya salah gitu. Hmm. Atau aku yang nggak ngerti, takut selama ini aku ngerjain skripsi itu cuma ngetik doang gitu loh, nggak paham sebenarnya isinya apa sih gitu. Aku juga pernah di posisi itu lagi. Dan itu capek, bukan capek badan, capek kepala. Setiap hari kepikiran, tapi nggak ada langkah maju gitu. Makanya ya, kalau misal aku berhenti lagi istirahat nih belum mulai ngerjain skripsi lagi, ada orang yang bilang kayak ya udahlah kerjain aja, seolah-olah kayak gampang banget gak sih, padahal kan sebenarnya yang susah itu mulainya. Kalau dipikir-pikir, iya juga sih ya. Iya, mulai itu yang paling mahal. Begitu udah jalan, biasanya malah lebih ringan gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kelakuan aku tuh lucu loh. Kenapa gitu? Aku pribadi kan takut kalau salah, Hmm, tapi akhirnya aku nggak ngerjain apa-apa gitu, aku tuh nggak dapet apa-apa, padahal itu juga salah nggak sih. nah itu kita sering lupa diem juga keputusan dan kadang itu keputusan yang paling bikin mundur gitu. Aku pernah sih bilang ke diri sendiri, bilang kayak mulai besok deh gitu. Besoknya kali, Besoknya bilang lagi besok, terus besoknya lagi, terus kalau udah di weekend atau hari Jumat gitu bilangnya ah kayaknya Senin aja deh. Udah masuk hari Senin bilang lagi, kan karena itu akhir bulan jadinya aku bilang lagi udah deh kayaknya awal bulan aja. terus Waktu udah masuk awal bulan nunggu mood, mau datang. enggak, yang datang deadline. Aku aku punya pertanyaan. Apa? Menurutmu kenapa kita lebih gampang minta bantuan buat motor mogok daripada buat skripsi mogok? Mungkin karena gengsi.
Nah, padahal kan kalau motor mogok kita nggak malu dorong bareng. Kalau Mm-mm. skripsi mentok malah dipendam. Aku takut sih kalau dibilang bodoh. Terus sekarang aku tanya, orang yang bertanya itu bodoh. Enggak, Orang yang mau belajar itu bodoh. enggak juga. Berarti yang bikin takut sebenarnya itu siapa? Diri aku sendiri. Persis. Kita sering kalah sama pikiran sendiri, bukan sama skripsinya. Aku penasaran deh, kamu tuh berubah karena apa sih? Soalnya sekarang tuh kelihatan lebih tenang aja. Kalau dulu kan panikan, sekarang malah bisa ngeledekin aku. Karena aku berhenti so bisa aja gitu. Sok bisa. Maksudnya? Ya dulu aku juga merasa semuanya tuh harus, ya yang selesai itu harus aku sendiri gitu. Mm-mm. Takut nanya, terus takut dianggap gak pintar, terus takut ngerepotin orang. Padahal semakin lama aku diem, ternyata semakin banyak orang yang gak, banyak yang aku nggak pahami gitu. Terus akhirnya apa yang kamu lakuin? Ya terus akhirnya aku mulai cari tempat yang buat bisa diskusi aja gitu, bukan tempat yang ngerjain tapi tempat yang ngajarin, yang kalau aku bingung mereka jelasin, kalau aku salah mereka yang koreksi, terus kalau aku belum paham Hmm? mereka yang langsung ngarahin kesalahan aku dan ngasih tahu ke materi berikutnya gitu. Oh gitu. Emang ada ya tempat kayak gitu? Ya adalah, dan jujur itu yang bikin aku pelan-pelan berani buka laptop lagi, karena sekarang aku nggak merasa sendirian. Hmm, oke oke. Kayaknya kalau gitu aku juga butuh deh yang kayak gitu. Makanya besok aku aku kenalin. Besok, Hmm. besok. Loh, Kok besok? kebiasaan. Nah kan, itu aja Mai suka bilang besok. Oke, habis ini Nah gitu. Tapi aku tadi kepikiran deh omonganmu yang tadi. yang mana? Aku ngomong banyak dari tadi. Yang soal berhenti sok bisa. Kayaknya emang akunya deh yang terlalu maksa semuanya harus sendiri. Lah kan aku gua udah ngomong, gue juga sama dulu kayak gitu, yang ngerasa kalau semuanya tuh harus bisa sendiri gitu. Malah justru yang kalah itu orang yang berhenti belajar. Iya sih. Kadang kita nggak sih yang gengsi buat nanya ke orang, tapi nggak gengsi kalau buat scroll TikTok 2 jam gitu. Nah itu kalau nanya 5 menit bisa selesai. Kalau overthinking bisa semalaman ataupun lebih. Dan lucunya ya, hasil overthinking tuh nggak pernah bikin tugas selesai. Iya, yang selesai cuma baterai handphone doang. Oke, kita balik ke ini deh yang tadi kamu tempat itu yang bisa bimbing gitu. Kalau itu emang bisa ngerjain dari awal ya? Iya, makanya aku juga betah di situ. Awalnya aku kira bakal langsung dikasih jawaban, ternyata enggak loh. Mereka malah balik nanya gitu. Nanya, nanya apa? Ya mau cepet selesai atau mau bener-bener paham gitu. Terus jawabanmu apa? Awalnya aku jawab ya cepet selesai gitu. Hmm.
Kayak gitu jujur banget ya. Ya terus mereka bilang kalau cepet selesai tapi nggak paham, Mm-mm. nanti waktu sidangnya siapa yang jawab gitu kan, dia Iya. ngomong gitu. Nah di situ aku langsung diem, langsung mikir, yang duduk di depan dosen kan nanti aku gitu kan, Iya. bukan orang lain. Berarti mereka itu nggak sekedar cuma ngerjain ya? Justru itu yang aku suka, kalau Hmm. aku salah nggak langsung dibenerin gitu loh. Mm-mm. Mereka jelasin dulu kenapa salah, kalau aku bingung secara metodologi Mm-mm. dia jelasin pelan-pelan. Terus kalau aku bingung cari jurnal, dia diajarin juga cara nyarinya gimana, kalau olah data gimana gitu. Nggak cuma dikasih hasilnya doang, tapi jelasin kenapa hasilnya seperti itu. Jadi pas keluar dari sesi bimbingan, aku bawa dua hal, Dua hal. hmm, Apa? file sama pemahaman. Jujur ya, aku selama ini salah paham sih. Kupikir semua tempat bimbingan tuh sama loh. Datang, bayar, terima jadi. Udah. Banyak orang mikir juga begitu, padahal tergantung tempatnya. Kalau tempatnya yang benar, mereka ngajarin bukan mengambil alih, karena tujuan akhirnya kan bukan sekedar skripsi selesai, tapi kita ngerti isi skripsi itu apa gitu, ya nggak sih? Iya sih. Berarti kalau nantinya aku ditanyain dosen, ya aku bisa jawab ya. Ya bisa lah. Nah itu kan tujuan utamanya, kalau nanti yang diuji itu kamu, bukan filenya kan. Iya. Coba kalau kamu bimbingan di tempat jasa skripsi yang lain cuma terima hasil, terus ditanya sama dosen, terus lu nggak bisa jawab, lah lu juga panik sendiri malah itu tuh. Iya sih, benar. Aku sih jadi agak lega. Soalnya selama ini aku ngerasa sendirian. Ya padahal kan mahasiswa semester akhir itu banyak, yang bingung juga banyak. Bedanya ada yang tetap diem, ada yang boleh cari arahan. Iya sih, benar. Loh, buat jadi langsung buka laptop gitu Iyalah. ngerjain apa? Hmm, Tumben biasanya buka YouTube dulu sih. lah. Tapi sekarang buka YouTube buat cari materi yang udah dijelasin tadi, bukan nonton orang bersihin karpet. Nah upgrade lah mending. Sebenarnya selama ini yang bikin capek itu bukan skripsi, Terus karena aku muter-muter sendiri, gak tahu arahnya kemana. persis, kalau jalan di tempat gelap, pelan pun terasa jauh. Kalau ada yang nunjukin arah, jalan jadi lebih terasa tenang. Oke deh, kalau kalian lagi nonton video ini dengan fase yang sama kayak aku nih, yang sok sibuk, terus sering bilang capek juga, padahal aslinya bingung gitu, nggak usah bingung buat cari tempat diskusi. Kadang yang kita butuhin itu bukan jawabannya instan, tapi seseorang yang bikin kita paham. Kalau kalian sedang mengerjakan proposal, bingung menentukan metode penelitian, kesulitan mencari jurnal untuk saat online, untuk saat olah data, atau masih sering revisian, kalian bisa belajar bareng di Relation Konsultan Research. Di sini fokusnya bukan sekedar bikin skripsi cepat selesai, tapi mendampingi kalian supaya benar-benar memahami proses penelitian, mulai dari penyusunan proposal, metode penelitian, pengolahan data, sampai persiapan menghadapan sidang. Betul itu, karena tujuan akhirnya itu bukan cuma lulus aja, tapi lulus dengan percaya diri.
Dan yang paling penting, pas dosen nanya, yang jawab bukan Google, Bukan AI juga. apalagi admin. Yang Yang jawab jawab kita kita sendiri. sendiri. Jadi gimana nih? Udah siap mulai? Udah, ya udah. Benar. Beneran. Oke, mulai sekarang ngapain? Mau pulang aja. Loh, Kan udah tahu arahnya. Besok tinggal dilanjut gitu loh. loh. Besok aja. Iyalah,